Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya, Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita, di mana kita akan coba untuk melakukan refactor lagi ya, di mana kita akan merefactor admin dan juga member dashboard, di mana sebelumnya kita udah develop nih, tapi kayaknya masih berantakan codingannya. Kita akan coba untuk rapihkan. Nah, di video-video sebelumnya itu kita udah bikin user management dan juga update profile user. Tapi kalau dilihat-lihat codingannya mungkin masih ada yang bisa kita improve lagi. Nah, mungkin kita akan lakukan itu di video kali ini. Nah, kita akan coba untuk telusuri ya satu demi satu. Nih, kira-kira ada yang perlu di-update nggak? Oke, kita cek dari mungkin halaman profilnya dulu. Nah, ini mungkin saya akan update sedikit ya. Jadi kita pakai type untuk prop types. Di sini set toaster. Mungkin ini ganti jadi prop types, dispatch, set state action, ini nanti akan diisi oleh objek ya. Oke, kemudian ini mungkin bisa saya copy lagi, set toaster, ada di dalam profile member view. Nah, ini juga sama, ini compare bisa kita hapus. Ini juga sama, type, prop types. Oke, ini dispatch-nya jangan lupa diimport, dan set state action juga sama. Mungkin yang ini set toaster saya ubah jadi seperti yang tadi, lalu set profile juga sama mungkin. Nah, seperti ini. Yang ini ubah jadi prop types. Kemudian yang ini bisa kita perbaiki. Kita lihat di bagian register ya. Nah, ini ada form, HTML form. Kita copy aja, kita paste ke sini. Jangan lupa diimport untuk form eventnya. Yang ini juga mungkin sama, kita perlu perbaiki. Nah, seperti ini. Yang ini bisa mungkin diubah ya, jadi form dot picture nantinya. Formnya akan saya ambil dari sini. Ini mungkin saya kopikan, saya paste ke sini. Nah, ini berarti kita perlu ubah lagi di bagian bawahnya untuk input filenya. Nah, ini sudah diberi nama image ya. Jadi di sini mungkin bukan picture, lebih tepatnya adalah image. Oke, kemudian, nah ini juga sama ya. Mungkin ini harusnya disamakan dengan yang sebelumnya, yaitu form reset. Oke. Dan terakhir handle password juga sama. Ini perlu kita ubah jadi form event. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba masuk ke /member/profile. Nah, ini saya akan coba ubah untuk image. Saya upload. Oke, aman. Terus kalau saya update profile, full name misalnya, dan juga nomor telepon, saya update. Saya refresh, aman. Ubah password. Oke, berhasil juga. Kalau saya coba logout, saya login pakai password baru. Oke, berhasil ya. Jadi sudah aman, tidak ada yang bermasalah. Oke, nah kemudian yang mungkin mau saya ubah sedikit adalah di bagian ini. Ya, jadi sebelumnya saya mengirimkan profile ID. Nah, saya maunya adalah pada saat update profile, seharusnya karena kita sudah mengirimkan token, dan di token itu kalau tidak salah ada ID, maka harusnya tidak perlu kita kirimkan ID lagi. Nah, gimana kalau kita coba untuk cek dulu di dalam user, ada di bagian sini, kita coba cek ya. Jadi hasil decode-nya, kita console.log decoded. Ini pada saat saya update ya, saya coba update. Nah, ada ID. Ini nggak perlu lagi kita masukin ya untuk ID-nya. Nah, berarti ini bisa dihandle. Kita coba balik lagi ke dalam service user. Nah, ini saya nggak akan kirimkan ID. Oke. Jadi cukup API/user/profile.
Kemudian di sini saya bisa tangkap. Nah, kita cari user. User 0. Nah, ini yang menjadi ID-nya adalah user di sini. Ini mungkin saya akan ganti ya. Nah, ini saya ganti jadi decoded.id. Oke, jadi user ini sudah tidak digunakan lagi. Dan mungkin saya juga bisa, ini saya ubah lagi jadi profile.ts, lalu saya balikin lagi ke dalam user. Saya nggak perlu lagi masukin ke dalam folder. Nah, kita coba, saya refresh dulu. Misal saya update image, upload. Nah, berhasil. Full name saya ubah, update, berhasil juga ya. Tapi ini juga masih ada yang perlu kita perbaiki lagi. Kita masuk lagi ke dalam service user, lalu, nah ini bisa dihapus ID-nya. Oke, jadi cukup token saja yang dikirimkan. Oke, kita mungkin balik lagi ke profile, ya, untuk view-nya. Ini pasti error. Kenapa? Karena ada 3 parameter, sementara kita hanya butuh 2 parameter aja. Oke, untuk setiap update profile. Jadi profile ID-nya saya akan hapus. Yang ini juga sama. Saya hapus. Oke, sudah selesai. Nah, ini juga masih jadi problem ya. Kemarin kita sudah coba. Kalau misalnya saya masukkan password lama, saya ganti dengan password baru. Oke, ini aman ya. Tapi kalau password lamanya salah, saya ubah password baru misalnya. Nah, ini masih 400. Ini berarti harusnya di-handle di sini nih. Oke, kita akan coba try catch. Try catch. Oke, jadi try yang ini. Mungkin ini yang else ini bisa saya pindahkan aja. Else-nya saya hapus karena pasti ini ke error nih. Oke, kita coba. Saya mungkin refresh lagi. Oke, saya coba di sini. Old passwordnya saya salahkan. Update. Nah, ini nggak bisa baca icon katanya. Nah, ini bukan failed, harusnya danger ya. Oke, saya coba update. Nah, failed change password. Oke, kemudian kita coba masuk ke yang lain ya. Selain profile, kita juga udah pernah bikin untuk toaster. Di toaster, kalau kita lihat, nah ini masih any, ini bisa kita ubah ya. Jadi, dispatch, lalu set state action yang nanti akan menerima objek. Nah, seperti ini. Oke, kemudian juga mungkin saya akan coba cek untuk yang bagian user ya. Siapa tahu ada yang masih perlu kita perbaiki lagi. Nah, ini juga sama. Ini mungkin saya akan coba ubah jadi dispatch. Set state action dan dia menerima parameter objek kosong ya. Dan ini tinggal di import untuk state actionnya. Nah, lalu di sini saya akan coba ngecek ya kalau user ini isinya seperti apa ya. Kita coba console.log users. Oke, saya akan masuk ke admin, saya masuk ke user. Nah, kita lihat di sini user itu punya ID, updated at, tipe, created at, full name, email, role, dan image. Gimana kalau kita coba sekarang untuk mulai mendefine ya, supaya nanti mungkin tidak menampilkan any lagi gitu ya untuk users. Kita akan bikin di sini type. Oke, kemudian di sini saya akan bikin user.type.ts. Di sini saya akan bikin cons user. Ini mungkin huruf besar awalnya. Nah, di dalam user ada apa aja? Ada ID, ada full name, email, phone, role, dan image. Dan di sini kalau kita lihat ya, mungkin ada tambahannya yaitu updated at, created at, dan type. Oke, updated at ini berupa date, lalu created at juga date. Password ini mungkin bisa opsional. Ini bukan cons ya, harusnya type. Kemudian juga ada satu lagi yaitu adalah tipe usernya ya, ada Google, ada kredensial. Ini juga string opsional. Oke, ini mungkin saya bisa panggil di sini user dan tinggal saya export ya.
Oke, ini mungkin saya ubah jadi user dari types user type. Oke, kemudian di sini mungkin ini bukan cuma user tapi dia array of user gitu ya. Dan di sini saya tambahkan user, ini array-nya. Nah, seperti ini. Terus saya akan coba console.log updated user ya. Jadi saat saya klik update user, maka dia muncul ID dan lain-lainnya ya. Ini mungkin bisa saya pakai langsung user atau kosong. Nah, seperti ini ya. Yang ini juga sama, berarti ini user atau kosong. Oke, yang ini sudah. Terus kita coba buka yang update user. Nah, ini ya. Ini masih pakai any untuk props-nya. Mungkin kita akan coba tambahkan juga di sini type prop types. Nah, ini sudah di-generate ya. Jadi ada set users data, set toaster, dan juga updated user serta set updated user. Ini saya ubah jadi prop types. Nah, terus di sini untuk updated user mungkin ini bisa pakai user dari user type. Oke, ini katanya tipe primitif. Kita cek di type. Nah, ini harusnya S-nya kecil aja. Oke, untuk seluruh string. Ini nggak perlu S besar. String. Oke, kita coba cek yang ini. Ini user atau any ya. Ini jangan lupa diimport dari user type. Oke, kemudian set updated user. Ini bisa diisi dengan kosong. Lalu set toaster juga sama. Dan set user data dengan users. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang is loading. Is loadingnya ini mungkin bisa kita tambahkan di sini ya. Is loading, maka di sini updating. Kalau nggak loading, tulisannya update ya. Dan yang delete kita coba cek lagi. Yang delete juga sama, ini kita perlu prop types ya. Mungkin di sini type prop types. Oke, ini di space-nya jangan lupa diimport dari React dan juga set state action-nya juga user sama. Import dari user type. Ini kelebihan kurung ini prop types. Oke, aman ya untuk delete sudah. Nah, ini ya mungkin yang perlu saya tambahkan sedikit. Jadi kalau di-update itu sudah ada result-nya. Nah, ini. Oke, ini perlu kita coba ya, console.log result. Mungkin saya akan delete yang ini. Oke, ini harusnya pakai await ya. Habis usernya harus saya bikin dulu ya. Saya bikin dulu user. Oke, saya kembali. Nah, saya coba hapus. Oke, saya delete. Nah, ini status true. Ya, ada data yang dikirimkan. Tinggal bikin aja di sini, berarti hampir sama seperti yang di-update ya. Ini bisa saya copy mungkin. Saya akan paste ke sini. Di sini set is loading. Oke, nah mungkin kita juga perlu bikin ya cons is loading dan set is loading menggunakan use state. Nilai defaultnya false. Lalu ini set updated, saya hapus. Nah, kemudian yang ini ya. Ini mungkin saya copy. Atau saya cut aja, terus saya masuk ke sini. Ini saya hapus semua kecuali yang set is loading. Nah, paste ke sini, konsolnya saya hapus. Deleted user dikosongkan, lalu data seperti ini. Oke, sudah. Oke, nah ini failed delete user. Oke, saya coba delete. Oke, aman ya. Ini juga belum dicoba, yang update. Saya update. Oke, berhasil. Ini sudah update dan delete.
Lalu sebetulnya ada satu lagi yang mau saya coba, yaitu adalah kalau misalkan saya login menggunakan akun Google, terus saya masuk ke profile, ya, jadi member/profile. Nah ini nih ya, kan kalau pakai Google nggak ada password. Nah gimana cara handle-nya kalau kayak gini ya? Ini mungkin perlu kita handling juga. Nah, ini ada dua cara sebetulnya. Mau memperbolehkan user jadinya bisa login pakai Google sekaligus pakai password, atau kita disabled aja. Nah, mungkin cara yang paling simpel adalah kita disabled ya. Kalau dia punya tipe Google, maka untuk change password kita disable. Nah, ini button mungkin kita perlu tambahkan juga ya, button ini. Button disable. Nah, ini jadi pada saat disable. Kita kirimkan disabled ini berupa boolean. Disabled, sifatnya opsional, boolean. Lalu di sini kita tambahkan disable. Dan kita balik lagi ke profile. Di sini ngecek nih, disabled itu pada saat ngapain ya. Nah, saya akan coba bikin dia disabled jadi pada saat is loading sama dengan password, atau profile.type sama dengan Google. Oke. Nah, kita mungkin perlu sedikit lagi, yaitu adalah kondisi pada saat disable. Jadi pada saat disable, buttonnya saya mau kasih opacity 0,7. Nah, kalau disable, kita lihat ya, warnanya berbeda, nggak hitam lagi. Dan mungkin kursor itu kita ubah jadi default. Nah, ini kan nggak bisa diklik nih. Terus juga mungkin kita balik lagi ke profile. Nah, ini saya tambahin lagi. Disable pada saat profile.type sama dengan Google. Yang ini juga bisa kita copy untuk new passwordnya. Nah, jadi kalau pakai akun Google, ini nggak bisa diklik ya. Dan update password juga nggak bisa. Tuh. Oke. Mungkin ini biar makin bagus, saya tambahkan placeholder ya. Enter your current password. Dan yang ini, enter your new password. Nah, seperti ini. Oke, kita tambahkan juga mungkin kalau nggak ada. Nah, ini ya. Kita tambahin placeholder. Placeholdernya adalah input your phone number. Oke, kemudian kita cek. Kalau full name kayaknya nggak mungkin karena diinputkan sejak awal ya. Oke, ini aman ya. Jadi kalau sekarang login pakai Google, ya, password nggak bisa diganti gitu ya. Jadi kita sudah berhasil untuk handling itu. Nah, kemudian saya juga mau nih, kalau misalnya saya login, passwordnya salah. Saya maunya pakai toaster juga. Gimana kalau kita ubah juga sekalian? Ini berarti ada di login ya. Untuk bagian login ini ada di Outlayout. Nah, kita berarti perlu ngirimin nih ya ke Outlayout untuk si toasternya. Jadi mungkin saya masuk dulu ke profile. Ini sebetulnya betternya adalah si toaster ini mungkin dihandling oleh state management. Tapi nggak apa-apa, sementara kita pakai props aja dulu ya. Nah ini, jadi saya perlu mengirimkan set toaster, berarti dari pages-nya kita kirimkan di out yang login. Ini dia akan menangkap ya. Dia akan menangkap set toaster. Ini biar cepat aja, saya nggak bikin type. Tapi saya akan bikin set toaster ini, dia dispatch set state action kosong seperti ini. Saya akan kirimkan ke sini set toaster ya. Oke, di login view sama kita tangkap set toaster. Lalu ini di copy. Oke, ini jangan lupa diimport. Dan saya kirimkan tadi ke Outlayout. Ini set
toaster juga. Di out layout saya tangkap. Nah, kalau ini udah ada prop types, tinggal saya bikin kayak gini. Oke, kemudian, nah ini pada saat handle submit, kalau ada error, maka saya mau set toaster. Kita bikin varian danger, email or password incorrect. Oke. Nah, kalau di sini mungkin errornya bukan email or password ya. Bahkan ini set error bisa saya hilangkan sebetulnya. Tidak digunakan lagi. Oke, ini danger mungkin kalau yang ini bukan karena email dan password, tapi lebih tepatnya adalah karena kesalahan yang ada di dalam sistemnya, sehingga di sini mungkin login failed, please call support gitu ya. Nah, seperti itu. Di register juga sama, tapi sebelum itu mungkin saya akan hapus aja yang di out layout ini errornya, saya nggak butuh lagi. Di sini juga berarti sama, error saya sudah tidak perlu lagi. Oke, ini saya bisa hapus, errornya bisa saya hapus untuk CSS-nya. Kemudian kita balik lagi untuk yang register sekarang. Nah, register errornya saya hapus. Terus di sini mungkin saya perlu set toaster ya. Yang ini juga sama, tapi yang ini mungkin bukan error tapi seperti tadi register failed, please call support ya. Set errornya saya mau hilangkan. Terus balik lagi ke sini, saya mau copy untuk bagian ini ya. Kita bikin di sini set toaster, gunakan pengecekan. Nah, ini jangan lupa diimport. Kemudian dari pages register juga sama. Set toaster, lalu di sini juga sama. Dispatch dan set state actionnya diimport. Set toaster diambil dari set toaster. Oke, jadi saya coba sekarang, ini salah ya. Nah, email or password is incorrect. Sekarang udah jadi makin better nih ya. Tampilannya udah bagus banget. Misal pakai akun yang sudah terdaftar. Register. Oke, ini error 400. Berarti kita lihat di bagian sini ya, ini harusnya di handle-nya di dalam try catch. Jadi try catch error. Nah, ini ya. Oke, ini saya bikin lagi register failed. Mungkin ini bukan email or password is incorrect ya, tapi ini lebih tepatnya adalah sukses. Sukses. Di sini tulis aja register success ya. Oke, kemudian di login perlu kita tambahkan toaster ya ketika berhasil login. Jadi di sini saya tulis sukses dan tinggal tulis saja login sukses. Oke, kemudian kita coba balik lagi ke register. Ini kalau ada error, maka set is loading false dan set toaster variannya danger, kemudian register failed. Misalkan di sini email is already exists. Kita coba refresh. Saya register. Oh, ini masih ke sini ya. Oke, ini masih ke sini karena ini ketinggalan ya. Ini harusnya di dalam. Oke, kita coba refresh. Nah, berhasil ya. Tapi kalau saya ubah jadi Apepshay. Ini passwordnya, saya ubah lagi. Saya register, berhasil. Nah, toasternya nggak tertutup ya, teman-teman. Walaupun kita berpindah halaman. Saya coba login, pakai akun yang barusan. Kita coba passwordnya salah. Login, nah gagal. Kalau passwordnya benar, saya login. Nah, ada toasternya dan juga masih diarahkan ya. Mungkin ini toaster.
saya perlu satu lagi ya. Background color-nya nih belum ditambahin. Tadi kelihatan transparan ya. Background color hashtag FFF. Oke. Kemudian kalau kita cek lagi ya, kita lihat-lihat lagi apakah masih ada yang perlu kita perbaiki lagi ya. Kalau untuk yang tipenya any nanti mungkin kita belakangan aja ya. Kayak session ini agak sedikit membingungkan karena kalau kita coba update tipenya ya. Oke, kemudian is loading. Nah, ini di button delete ini belum ada ternyata ya. Kita bikin aja is loading, deleting, tinggal yes delete tulisannya ya kalau mau di delete. Kemudian di sini update user, kita cek lagi. Oke, kemudian kita cek lagi ke sini. Nah, ini mungkin bisa juga nih. Oke, saya ubah jadi user. Nah, aman ya. Dan ini session sebetulnya bisa aja ya. Kalau mau di sini ya, kita panggilnya biar nggak manggil 2 kali nih. Ini saya cut aja, saya pindahin ke sini. Oke, ini gunakan use session. Tinggal nambahin ke sini. Session. Nah, ini juga sama nih. Di sini kita tangkap the session. Session any ya. Dan juga terakhir di sini nih. Ini sama. Use session-nya bisa saya ubah. Kita kirimkan lewat props. Supaya hanya satu kali di define. Oke, kemudian kita cek lagi. Login tadi diubah ya. Error sudah tidak digunakan. Set error berarti bisa dihapus. Nah, ini juga sama. Berarti di register juga sama. Saya hapus. Yang ini saya hapus. Oke, nah, sudah. Di member juga sudah. Profile juga sudah lumayan rapih. Paling mungkin ini kalau saya coba cek ya untuk console.log profile. Ini mungkin saya masuk ke profile /member/profile. Oke, nah ini bisa berarti kalau pakai user kayaknya ya. Nah, bisa ya. Kemudian yang ini juga bisa kita ubah jadi file atau ini ya. Oke, kita lihat lagi kalau ada yang masih bisa dibenerin. Kalau session kayaknya nggak perlu. Oke, kayaknya sih aman ya. Kita coba mungkin, oh ini ada satu, ini apa, member, profile. Oke, nah ini ya, profile, mungkin ini juga perlu kita ubah jadi user. Atau kosong. Nah, ini berarti ini juga harusnya bisa nih. User atau any ya. Kalau kosong nanti langsung error semua. Oke. Sudah ya. Kita coba sekarang untuk fungsionalitasnya. Saya akan update avatar. Oke, berhasil. Saya ubah nomor dan juga nama. Update. Berhasil juga. Saya ubah ini password. Oke, berhasil juga ya. Saya logout. Saya ganti ke admin. Mungkin saya masuk ke halaman admin sekarang. Masuk ke user. Saya ubah salah satu user jadi admin. Terus saya delete. Ya, ini berhasil. Dan saya delete. Berhasil juga. Oke. Kita coba sekarang untuk push aja ya. Git add spasi titik, git commit. Misalkan commitnya di sini adalah sebuah fitur yaitu update profile dan alert.
kebetulan kita belum pernah untuk memasukkan fitur-fitur yang kita bikin ya, terkait dengan update profile. Jadi ini untuk pertama kalinya kita mungkin akan hosting. Ini kurang -M ya. Kita tunggu sampai selesai build-nya. Nah, oke, ini ada error. Di mana nih? Di member order. Oke, ini harusnya kita bikin ya. Cons order page. Ini sementara aja ya. Jadi dia tidak mereturn React komponen. Oke, nggak apa-apa. Kita tulis aja di sini orders. Nanti akan kita siapkan ya. Export default order page. Saya git add lagi. Kemudian commit lagi. Nah, ini enaknya pakai ASCII ya. Jadi ketahuan nanti nggak akan ada gagal build harusnya. Oke, nah sebelum saya push, saya perlu masuk dulu ke dalam Vercel. Nah, di dalam Vercel, ini ada yang perlu kita ubah. Yaitu ada di bagian settingnya. Di dalam setting, masuk ke environment variables. Nah, ini ya, masih Firebase. Harusnya sudah jadi next public Firebase ya. Ini bisa kita rename atau edit. Nah, kalau sudah nanti harusnya di next public semua ya, depannya untuk yang Firebase. Oke, kita balik lagi, kita git push origin master. Tunggu sampai deployment-nya selesai. Oke, saya coba buka, ini mungkin saya logout dulu. Saya coba login lagi. Oke, saya akan gunakan email yang salah. Login. Nah, muncul ya, email or password is incorrect. Kita pakai admin sekarang. Oke, berhasil masuk. Kita coba masuk ke admin, masuk ke user. Oke, ini saya coba ubah jadi admin. Oke, bisa saya ubah lagi. Oke, saya hapus. Bisa. Terus saya masuk ke profile. Oh, sorry, member ya harusnya. Member/profile. Oke, saya akan ganti avatar. Load. Oke, berhasil, tapi ini belum ke-load. Nah, baru ke-load ya, image-nya. Lalu saya ubah full name, update. Oke, saya akan masukkan password. Yang lain di sini misalnya saya update, berhasil juga, saya logout, saya login lagi. Oke, berhasil ya. Jadi sudah aman, change password sudah, change profile sudah, avatar sudah. Di admin juga sudah ya, kita sudah tambahkan toaster. Sekarang makin cakep lagi ya untuk notifikasinya jadi lebih user friendly. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.